Guys, balik lagi di IT Gadget dan ini adalah Redmi Note 9 Pro yang udah saya pakai sekitar 2-3 minggu ke belakang kemarin ya. Nah, jadi di video kali ini saya bakal berikan ulasan saya tentang Redmi Note 9 Pro. Tapi sebelum kita ke ulasannya atau reviewnya, berikut ini adalah spesifikasinya. Jadi yang pertama itu adalah OS-nya ya. Kalau Redmi Note 9 Pro itu sudah menggunakan OS Android 10 yang dikustomisasi ke MIUI 11, tapi infonya bakal dapat upgrade ke MIUI 12. Kemudian untuk layarnya sendiri, lebarnya kurang lebih sekitar 6,67 inch, dan untuk resolusi layarnya sendiri itu adalah Full HD+. Kemudian untuk proteksinya sendiri, untuk bagian depan dan bagian belakang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Next, untuk chipsetnya sendiri, Redmi Note 9 Pro menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer. Kemudian untuk CPU-nya sendiri octa-core dan juga GPU-nya Adreno 618. Kemudian untuk kameranya sendiri ada setup 4 kamera di bagian belakang. Yang pertama itu adalah 64 megapiksel untuk kamera utama. Kemudian kamera keduanya itu 8 megapiksel ultra wide angle. Dan kamera ketiga ada 5 megapiksel untuk kamera makro. Dan yang terakhir 2 megapiksel untuk depth sensor. Nah, untuk kamera depannya sendiri, Redmi Note 9 Pro ada setup satu kamera yaitu 16 megapiksel, dan kemudian untuk kapasitas baterainya sendiri Redmi Note 9 Pro cukup besar yaitu 5020 mAh dan didukung oleh fitur fast charge 30 watt. Nah, yang pertama yang pengen saya bahas itu adalah soal desainnya ya. Kalau untuk desain Redmi Note 9 Pro ini secara pribadi saya suka banget. Untuk harga 3 jutaan ini cakep ya. Terus untuk warna hijaunya sendiri ini beneran saya seneng banget dengan warna hijaunya. Terus ada kayak apa sih namanya, motifnya gitu ya. Cuma yang mungkin agak saya sayangkan sedikit adalah untuk warna hitamnya itu nggak seperti yang warna grey-nya. Kalau warna grey-nya itu kan bagian warna hitamnya ini sampai bagian LED flash-nya. Jadi ketika kita pakai soft case-nya itu dia akan potongan kameranya itu pas dengan warna hitamnya. Terus untuk ini ya, kekurangannya mungkin untuk desainnya sih menurut saya di bumper kamera yang ini buat saya tebel banget. Jadi saya harus pakai soft case ya, karena kalau tidak ketika kita taruh di meja posisinya akan kayak naik sedikit dan risiko buat lensanya itu lecet ya. Peletakan tombol ini yang menurut saya harus membiasakan lagi gitu ya. Bukan tombol powernya ya, tapi tombol volumenya. Nah, untuk tombol volume ini biasanya atau daily driver saya sebelumnya itu kan tombol volumenya itu ada di sebelah kiri dan agak ke bawah. Jadi kalau mau mau turunkan atau naikkan volume kita cukup gampang raihnya ya. Sedangkan kalau yang di sini sudah posisi di sebelah kanan dan dia ada di atas tombol power. Jadi cukup butuh effort ya kalau kita mau ngekliknya gitu. Jadi mungkin cukup disayangkan sih sebenarnya, kenapa nggak taruh di kiri saja gitu. Sebenarnya udah ada anti gores bawaannya ya, cuma pemasangannya tuh kayak gimana ya, kurang presisi gitu. Di bagian kamera depan itu kayak nggak pas dengan posisi kameranya, jadi dia agak lebih ke atas dikit. Selanjutnya untuk layarnya ya, kalau layarnya sendiri masih menggunakan IPS LCD, tapi ya makin berjalannya waktu itu otomatis kan semua teknologi itu berkembang ya. Terutama salah satunya di bagian layar LCD dulu kan, IPS LCD dulu tuh kan bisa dibilang ya cukup jelek ya, apalagi kalau di bawah sinar matahari itu kan kita harus kita harus tutupin layarnya begini biar kelihatan. Kalau sekarang untuk yang di Redmi Note 9 Pro ini buat saya ini udah cakep banget. Jadi di bawah matahari pun nggak ada masalah sama sekali karena dia bisa ngikutin lingkungan. Kalau di bawah matahari dia akan berusaha maksimal untuk mencerahkan juga, sekalipun mungkin itu akan memakan daya baterai ya. Terus kekurangannya menggunakan IPS LCD adalah fingerprintnya nggak bisa dipasang di layar, jadi masih pakai konvensional yang ada di pinggir ini. Kalau dari baterainya ini saya suka banget karena bertahan bisa pemakaian saya itu tanpa game. Jadi nonton YouTube, buka sosial media, chat di WhatsApp, buka Telegram, terus lihat-lihat komenan di YouTube Studio, putar musik di Spotify dan lain sebagainya, atau buka-buka Instagram gitu. Ini bisa tembus 12 jam. Jadi ngecas pagi sebelum berangkat kerja sampai jam 8 lah mungkin full kita berangkat. Biasanya itu jam mau tidur jam 8 malam atau
jam 9 malam, jam 10 malam itu masih sisa sekitar 20-25%. Dan itu menurut saya awet gitu ya. Dan apalagi didukung oleh fitur fast charging 30 watt, jadi ngecasnya pun cepet. Jadi pada saat pagi saya tinggal mandi, tinggal siap-siap dan sebagainya selama mungkin ya 30 menit sampai 40 menit lah. Itu biasanya kan ngecasnya sekitar dari 30%. Biasa kadang sampai full, kadang 95, 92, itu buat saya udah cukup bisa seharian. Kemudian dari kamera. Nah, ini kamera di harga 3,5 jutaan. Untuk kameranya buat saya ini keren banget. Sekalipun mungkin nggak semua lensa kepake buat saya pribadi ya. Tapi untuk kamera utamanya yang 64 megapiksel ini keren banget. Sekalipun pada saat kita masuk ke kameranya atau aplikasi kamera itu tidak langsung ke menu 64 ya. Jadi ada pixel binding. Pixel bindingnya di sini mereka turunkan ke 12 megapiksel. Jadi kalau kita mau pakai yang 64 kita swipe ke kanan dulu buat masuk ke menu yang 64 megapiksel. Fitur untuk yang ultra wide-nya itu menurut saya kualitasnya pasti menurun. Saya lihat ya bisa gimana ya, agak jelek sih menurut saya, tapi ya nggak apa-apa juga sih, ada juga dan mungkin kalau pada saat butuh banget baru dipakai. Kemudian yang satu yang nggak kepake buat saya adalah lensa makronya. Buat saya nggak kepake banget, pertama karena kualitasnya udah pasti menurun dan ya saya lebih memilih menggunakan lensa utama kemudian saya dekatkan ke objeknya gitu, itu lebih buat saya lebih bagus gitu. Terus satu lagi untuk fitur di 64 megapikselnya itu nggak bisa menjalankan fitur AI-nya. Jadi dia tidak bisa meningkatkan kayak saturasi warna dan sebagainya. Jadi dia gambar aslinya atau warna aslinya yang ditangkap. Sedangkan kalau di fitur autonya itu ada fitur AI, jadi dia bisa meningkatkan saturasi dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang bisa langsung kalian upload ke media sosial. Jadi nggak perlu edit-edit lagi. Oke, dan ini adalah hasil perekaman kamera dari Redmi Note 9 Pro untuk kamera belakangnya. Ngetes kamera dulu. Buat videonya gimana? Ini dipegang pakai tangan aja ya. Cuma dipegang pakai tangan dan ini lagi jalan santai pelan. Oh iya, di sini tidak bisa ganti untuk apa namanya ke mode ultra wide atau ke mode telefoto. Jadi cuma stuck di sini. Jadi kalau mau pindah harus kita berhenti dulu. Mau kemana, antum? KSP. Ngapain KSP? Biasalah, alat tujuan dulu. Besok masih ada ini kok, pulang nih. Apa? Masih ada masuk kerja kok. Sama lagi. Ngapain? Apa ada noto ini? Hah? Anggota Sernai. Bikin apa? Oke, dan ini adalah hasil perekaman dari kamera depan Redmi Note 9 Pro. Saya juga nggak tahu gimana nih suaranya. Nanti pada saat editing baru saya sambil ngecek kualitas suaranya seperti apa. Ini kondisinya saya lagi megang pakai tangan aja ya dan lagi jalan santai. Kayak kalau dihadapkan ke arah cahaya seperti ini, wajahnya masih kelihatan cukup jelas dan belakangnya kelihatan terang banget. Kalau kita turun.
Jadi bagian langitnya itu dibikin terang banget karena biar untuk menyeimbangkan untuk mukanya biar masih kelihatan. Tapi ini kelihatan dekat banget ya. Dan nggak tahu juga sih kayaknya kamera depannya ada ace-nya atau tidak. Terus yang paling penting buat saya adalah karena saya membuat konten video kayak gini kan menggunakan smartphone. Salah satu fitur yang menurut saya oke adalah ini mendukung mic eksternal. Karena pengalaman saya di Redmi sebelumnya, khususnya yang Note ya, Redmi Note sebelumnya itu nggak support gitu ya. Karena yang di Redmi Note 5 teman saya punya waktu itu saya coba nggak support juga. Kemudian Redmi Note 8 teman saya punya, saya cobain juga ternyata nggak support juga. Dan sampai yang terakhir kemarin di Redmi Note 9 saya nyobain nggak support juga. Terus akhirnya kemarin ada teman yang beli Redmi Note 9 Pro, saya nyobain untuk mic eksternalnya ternyata support. Itulah kenapa saya juga beli Redmi Note 9 Pro untuk bikin konten. Jadi nggak ribet pada saat kita bikin konten kayak gini, nggak harus bingung suara dengan gambarnya itu nggak perlu dipisah. Jadi langsung kita bisa edit. Itulah salah satu yang buat saya akhirnya memilih Redmi Note 9 Pro. Oh ya, satu lagi sih menurut saya iklan sih kalau menurut saya ya, yang karena ini jujur ya, ini pertama kali saya menggunakan smartphone dari Redmi. Kan banyak tuh bilang, wah iklannya banyak. Ternyata saya nyobain sendiri, ya memang cukup banyak sih dibanding dengan brand sebelah itu yang warna kuning. Apa ya? Mungkin karena mereka berusaha untuk menekan harga, jadi ya saya dapat keuntungan dari iklan juga. Jadi saya bisa jual ke customer itu dengan harga yang lebih murah untuk spek yang menurut dia itu, untuk spek yang menurut saya itu rata-rata di atasnya. Rata-rata itu mungkin harga 4 jutaan. Nah, tapi dia bisa jual di harga 3 jutaan, mungkin karena itu juga. Cuma buat saya pribadi sedikit mengganggu ya, apalagi aplikasi-aplikasi bawaannya seperti file manager, kemudian kayak security-nya di sini itu kadang kalau habis aktifkan fiturnya dia pasti muncul iklannya dan agak mengganggu juga. Begitu masuk di file manager ada iklannya juga. Bahkan tadi barusan itu begitu saya masuk file manager, kemudian saya lagi ngoperasikan di dalam, mau hapus video dan pindahkan video, ternyata muncul iklan. Tapi mau gimana lagi ya? Kalian sudah dikasih harga murah, ada iklan segitu doang, cuma berapa detik doang, masih komplain juga. Ya nggak apa-apa juga sih. Kita masih bisa akalin dengan mungkin aplikasi bawaannya. Biasanya saya kasih nonaktif, jadi saya pakai aplikasi pihak ketiga. Oke, mungkin itu review 3 gadget untuk Redmi Note 9 Pro. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga loncengnya dan klik tombol like-nya. Taufik pamit, thanks for watching and see you next video.